Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juang Julian dengan NIM F1G1 242. Saya akan menjelaskan mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing. Berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak, atau menentukan computable function. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Mesin Turing sendiri merupakan model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automaton yang memiliki sebuah tape tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID sampai ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Berikut gambar representasi mesin Turing. Mesin terdiri dari sebuah finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Terdapat sebuah tape yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel-sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah berhingga dari simbol. Pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet ditempatkan pada tape. Sel-sel tape yang lain perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan. Pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Blank bukan sebuah input simbol, dan mungkin terdapat simbol tape yang lain di samping input simbol dan blank. Terdapat sebuah tape head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel-sel tape. Mesin Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Pada awalnya, tape head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Sebuah pergerakan mesin Turing adalah sebuah fungsi dari state dari finite control dan tape simbol yang di-scan. Dalam satu pergerakan, mesin Turing akan merubah state. P next state dapat sama dengan current state. P menulis sebuah tape simbol dalam sel yang di-scan. Tape simbol ini mengganti simbol apapun yang ada dalam sel tersebut. Secara opsional, simbol yang dituliskan sama dengan simbol yang sekarang ada dalam tape, memindahkan tape head ke kiri atau ke kanan. Mesin Turing dijelaskan oleh 7 tuple. M sama dengan key, S, G, D, key 0, B, dan F. Komponen-komponennya adalah key, yaitu himpunan berhingga dari state dari finite control. S, yaitu himpunan berhingga dari simbol-simbol input. G, yaitu himpunan dari tape simbol. S merupakan subset dari G. D, fungsi transisi. Argumen D atau key 1x adalah sebuah state key dan sebuah tape simbol X. Nilai dari D atau key 1x jika nilai tersebut didefinisikan adalah triple P, Y, D, di mana P adalah next state dalam key. Y adalah simbol dalam G. Ditulis dalam sel yang sedang di-scan, menggantikan simbol apapun yang ada dalam sel tersebut. D adalah arah berupa L atau R, berturut menyatakan left atau right, dan menyatakan arah di mana head bergerak. Key 0 yaitu start step, sebuah anggota dari key di mana pada awal finite control ditemukan. B yaitu simbol blank,
Simbol ini ada dalam G tapi tidak dalam S, yaitu B bukan sebuah simbol. Bukan sebuah simbol input. F himpunan dari final state subset dari key. Sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif baca atau tulis, pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulis sel aktif yang ada pada pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut pada setiap langkah dalam komputasi. Mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Pembacaan fungsi transisi pada mesin Turing. Misal, D key atau D atau key 1 A sama dengan key 1 B R dibaca pada state key 1 yang menunjukkan karakter A pada pita, maka karakter pada state tersebut berubah menjadi B dan hit bergerak ke kanan dengan menunjuk array sebagai state key 1. Prinsip kerja mesin Turing. Yang pertama, lihat state semula dan simbol yang ditunjuk hit. Yang kedua, berdasarkan fungsi transisinya, tentukan state berikutnya. Selanjutnya, lakukan penulisan ke pita, gerakan hit ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, bila dari pasangan state dan simbol yang ditunjuk hit tidak ada lagi fungsi transisinya, berarti mesin Turing berhenti. Yang terakhir, bila mesin Turing berhenti di dalam state final, berarti input diterima. Sebaliknya, jika mesin berhenti tidak pada state akhir, maka berarti inputan tersebut ditolak. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.